Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, kenalin nama kakak, Kak Riel. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Kak Riel pengen semuanya tetap semangat ya pada pagi hari ini, karena kita akan beribadah kepada Tuhan dan gak boleh main-main ya adik-adik. Nah, sebelum kita sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Riel ingin tes yel-yelnya kita nih. Kalau misalnya Kak Riel bilang, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik semua jawabnya, karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kariel tes ya. Apa kabarnya adik-adik? Karena Yesus, saya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari yang indah ini kami akan bersekolah minggu, kami akan memuji Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita? Maka dari itu kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi orang tua, teman-teman, dan semua orang. Kasih itu sabar dan gak gampang marah loh adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, judulnya KASIH. Ayo Kak Riel ajak semuanya untuk bangkit berdiri dan kita nyanyi sama-sama. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit. Kasih Yesus itu juga lebih dalam dari lautan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Masih dalam keadaan bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tingginya langit
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Oleh kasih-Mu, kami masih dapat menikmati anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu melalui ibadah online. Berkati kami, baik ibu guru yang akan menyampaikan, maupun anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah, masing-masing beri kami pemahaman dan pengertian supaya melalui kebenaran firman-Mu dapat mengubah hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa dengan ibu guru dan teman-teman sekolah minggu yang lain. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online dengan tema mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, anak-anak, apa itu segenap hati untuk mengasihi Tuhan? Nah, anak-anak, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita melakukan perintah Tuhan dengan hati yang senang, bukan dengan terpaksa. Contoh, Tuhan menghendaki supaya kita rajin berdoa. Dengan segenap hati, kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa dengan marah-marah, dengan jengkel, atau terpaksa karena dipaksa oleh mama papa, maka kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, cara mengasihi Tuhan adalah dengan cara mentaati Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Mari kita buka anak-anak. Kita bawa kitabnya Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Contohnya, Tuhan memberi perintah untuk kita menghormati orang tua kita. Maka ketika kita menghormati orang tua, berarti kita mentaati Tuhan. Anak-anak, ini ada cerita dua tokoh. Ya, anak-anak mungkin sudah sering dengar maupun sudah sering kita baca melalui Alkitab. Mari kita belajar dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah yang bernama Yunus. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik.
ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Nah, yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Dari kedua kisah tersebut, siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Siapa? Ayo, siapa? Abraham atau Yunus? Mana jawabnya, anak-anak? Oh, tentu jawabnya adalah Abraham. Karena Abraham, dia mentaati Tuhan. Dia diperintahkan untuk pergi kemana, dia pergi, dia lakukan. Tetapi Yunus untuk diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia tidak pergi ke kota Niniwe. Dia lari dari perintah Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya dia dapat masalah. Masalahnya apa? Dia masuk ke dalam perut ikan yang gelap. Ya, itulah. Kalau tidak mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan perintah Tuhan dengan taat, disertai hati yang tulus? Atau seperti Yunus yang melakukan perintah Tuhan dengan terpaksa?
dipaksa dulu, baru ia melakukan perintah. Tidak ya anak-anak? Kalau diperintahkan mama, papa, untuk apa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Jangan kita suka melawan seperti Yunus. Kita harus taat seperti siapa? Abraham. Anak-anak kan sedang ibadah online. Apakah anak-anak senang ketika anak-anak membaca Alkitab dan berdoa? Apakah anak-anak senang atau karena dipaksa juga oleh mama, papa? Anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mau beribadah, ya, beribadah atau membaca Alkitab, berdoa, itu tidak harus dipaksa-paksa oleh siapapun. Baik sama mama, sama papa, sama ibu guru. Tidak ya anak-anak. Itu harus ada timbul rasa kesadaran sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan, memberi kita kekuatan sampai hari ini. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Senantiasa kita nikmati. Ayo anak-anak, siapa yang mau mulai sekarang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita mengasihi Tuhan bukan dengan paksaan, kita terpaksa, dengan jengkel, dengan marah-marah. Tidak ya anak-anak, kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Anak-anak, kita sebagai keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk terus-menerus berbuat baik sebagaimana wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama. Jadi, mengasihi sesama merupakan panggilan ilahi untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan, dalam kasih, menghormati Tuhan, dan mengasihi sesama. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini adalah belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan tidak dengan terpaksa, kita mengasihi sesama berarti kita juga mengasihi teman-teman kita. Nah, saat ini kita tidak bisa bertemu teman-teman kita baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Kita tidak bisa bertemu mereka, tetapi kita bisa melakukan kasih dengan apa? Mendoakan, saling mendoakan teman-teman kita. Sama juga ibu guru juga saling mendoakan teman-teman bu guru, saling mendoakan anak-anak. Itu tandanya apa anak-anak? Saling mengasihi sesama yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau mengasihi aku, berarti menuruti perintah Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia. Ya. Anak-anak, kiranya kita belajar hari ini sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah kami baca hari ini, kiranya dapat mengubah hatiku supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaatinya. Ajarlah kami supaya dapat saling mengasihi satu dan lain. Kami berdoa untuk anak-anak di rumah. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk ayat hafalan, coba buka Alkitabnya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Apa katanya di situ? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang
terutama dan yang pertama. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini nanti dihafal di rumah ya. Nanti belajar sama mama atau papa atau kakak ya untuk menghafal ayat hafalan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, Karel ajak semuanya untuk menyanyikan pujian bersama yang berkata, Buah-buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan begitu luar biasa. Tuntunan, penjagaan, kekuatan, dan kesehatan sudah kami rasakan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ketika mereka di rumah bersama dengan papa dan mama, kakak dan adik, dan keluarga mereka masing-masing. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan sejahtera di dalam hidupnya. Bahkan juga Tuhan, kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang merancang, Tuhan yang membuat masa depan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami juga akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, terus kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.